Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Vera selaku guru pemegang mata pelajaran sejarah. Izin kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Kerajaan Demak. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Ivana Beban selaku moderator, narator, dan editor. Dan dilanjut dengan anggota kelompok saya, Maidiva Alia Azara, Digio Rizky Shine Brutu, dan Septian Dialog Patarigan. Baiklah, mari kita mulai. Sultan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya menjadi kadipaten yang tunduk pada Majapahit untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri pada perempat. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah adalah putra Raja Majapahit. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah pemimpinan Raden Patah dengan adanya peran sentral Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Raja Kerajaan Demak, Raden Patah wafat pada 1518, yaitu Adipati Yunus. Adipati Yunus adalah putra Raden Patah. Julukan Adipati Yunus, yaitu Pangeran Sabrang Lor, muncul dari keberaniannya sebagai panglima tersebut. Pati Yunus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis pada abad 1521. Pati Yunus wafat pada pertempuran tersebut. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin Sultan Trenggana. Wilayah kekuasaan Demak meluas ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa lalu diganti menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Jayakarta telah berganti nama menjadi Batavia lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Sultan Trenggana wafat pada 1546. Insiden saat menyerang Panarukan, Situbondo yang saat itu dikuasai Kerajaan Belambangan atau Banyuwangi, membuat Sultan Trenggana terbunuh. Wafatnya Sultan Trenggana membuat tampuk kepemimpinan Kerajaan Demak diperebutkan. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata, putra Sultan Trenggana. Sunan Prawata lalu membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Pemberontakan Adipati Hadwijaya menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak menjadi vasal atau wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Kejadian tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaan Sunan Prawata. Ia lalu memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun karena dibunuh Arya Penangsang, putra Surowiyoto pada 1547. Arya Penangsang menduduki tahta Kerajaan Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat, penguasa Jepara, karena dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Saya akan menjelaskan bagaimana sih runtuhnya dari Kerajaan Demak itu. Jadi, Kerajaan Demak itu runtuh disebabkan oleh pemberontakan dari Adipati Hadwijaya atau juga penguasa Pajang yang terjadi pada tahun 1556. Dikatakan bahwa Adipati Hadwijaya itu sebenarnya sangat setia pada Demak. Lah, jika dia setia pada Demak, kenapa dia melakukan pemberontakan? Nah, pemberontakan Adipati Hadwijaya itu disebabkan karena Arya Penangsang. Dia membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat. Ini juga alasan bahwa dia memberontak kepada Kerajaan Demak dan menjadi alasan runtuhnya dari Kerajaan Demak itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silsilah Kerajaan Demak.
1. Raden Patah. Raden Patah adalah putra dari Raja Brawijaya dari Majapahit dan seorang putri dari Campa. Ia memiliki 5 orang anak, yaitu Pati Unus, Pangeran Sekar Sedalepen, Sultan Trenggana, Raden Kandawuran, dan Raden Pamekasan. Raden Patah menjabat sebagai Raja Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah atau Senapati Jumbung Abdurrahman Penambahan Palembang Saidin Panatagama selama 18 tahun sejak tahun 1500 sampai 1518. Selama masa pemerintahannya, Raden Patah membangun Masjid Agung dan alun-alun di tengah kota Demak. 2. Pati Unus. Anak dari Raden Patah ini adalah raja yang masa pemerintahannya paling singkat, yaitu mulai 1518 sampai 1521. Namun demikian, ia tetap mampu menggertak Portugis dengan upayanya tersebut. Gelar Pangeran Saberang Lor atau Pangeran yang pernah menyeberang ke utara diberikan kepadanya karena keberaniannya dalam melawan Portugis untuk merebut Malaka. Pati Unus juga dikenal dengan nama Yatsun atau Adipati Unus, selain nama aslinya yaitu Raden Surya. 3. Sultan Trenggana. Sultan Trenggana adalah pemimpin kerajaan Demak yang ketiga. Ia berkuasa selama 25 tahun, yakni tahun 1521 sampai 1546. Pada masa kepemimpinan Sultan Trenggana, kerajaan Demak berada pada masa kejayaannya. Sultan Trenggana dalam silsilah kerajaan Demak dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan membawa Demak mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahannya. Wilayah kekuasaan Demak juga meluas hingga ke Jawa Barat dan Jawa Timur. 4. Sunan Prawoto. Setelah wafatnya terjadi perselisihan mengenai penerus kerajaan Demak. Perseteruan ini dimulai sejak wafatnya Pati Unus yang tidak memiliki keturunan dan digantikan oleh Trenggana. Walaupun setelah Pati Unus ada Pangeran Sedalepen atau Raden Kikin, ia bukanlah putra dari permaisuri Raden Patah. Sedalepen adalah putra dari Sri, putri dari Bupati Jipang. Perebutan tahta dimenangkan oleh Trenggana. Prawoto membunuh Raden Kikin untuk mendukung ayahnya. Oleh karena itu, dalam silsilah kerajaan Demak, seharusnya yang menggantikan Sultan Trenggana adalah Pangeran Mukmin atau Pangeran Prawoto sebagai putra tertuanya, karena ia adalah keturunan permaisuri. Sunan Prawoto sempat memerintah selama beberapa saat, yaitu mulai dari tahun 1546 sampai 1547. Namun, ia lebih nyaman hidup sebagai ulama daripada sebagai raja. Karena kesibukannya sebagai ulama, satu persatu daerah kekuasaan Demak berhasil berkembang bebas tanpa bisa dihalangi. Di bawah pemerintahannya, pusat pemerintahan Demak dipindahkan ke Prawoto dari Bintaro. 5. Arya Penangsang. Masa pemerintahan Sunan Prawoto berjalan singkat karena ia dibunuh oleh suruhan Arya Penangsang. Arya Penangsang merupakan putra dari Sekar Sedalepen, saudara Sultan Trenggono, kemudian mengambil ahli tahta. Ia juga membunuh putra Pangeran Prawoto, Pangeran Hadiri, dan istri Sunan Prawoto melalui orang suruhannya, Rangkut. Pusat pemerintahan dipindahkan oleh Arya Penangsang ke Jipang, dekat Cepu. Walaupun Arya Penangsang yang sudah menjadi Bupati Jipang didukung Sunan Kudus, namun keluarga kerajaan tidak merestuinya. Ia dikalahkan oleh Ratu Kalinyamat dan Arya Pangiri berkat bantuan dari Jaka Tingkir atau Hadiwijaya. Hadiwijaya bersama Ki Gede Pamanahan dan Ki Penjawi berhasil menaklukkan Arya Penangsang. Arya Penangsang dibunuh oleh Danang Sutawijaya, anak angkat Hadiwijaya pada 1549 berkat taktik dari Ki Jurumartani. Sejak itu, wilayah kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang pada 1586. Ini adalah akhir dari kekuasaan kerajaan Demak dan akhir dari silsilah keluarga kerajaan Demak. Sebagai gantinya, mulailah sejarah dari kerajaan Pajang pimpinan Joko Tingkir. Definisi letak kerajaan Demak. Letak kerajaan Demak berada di Demak, Jawa Tengah. Pada periode Sultan Trenggana, wilayah kekuasaan Demak meluas ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sungguh gagah Raja Adipati. Dari Malaka ke negeri Campa. Sampai di sini presentasi kami. Salam sejahtera, sampai jumpa.